Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Baitul Muhtadin, yang saya hormati pula jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Muhtadin, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah taala kembali memudahkan kita untuk mengadakan majelis taklim. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Tidak lupa pula saya mengingatkan sunnah di hari Jumat ini adalah untuk memperbanyak salawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini dicontohkan agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Kaum muslimin dan muslimah jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan majelis kita pagi ini yang saya akan sampaikan ada sebuah judul Istiqamah sepanjang hayat. Istiqamah sepanjang hayat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu kenyataan yang sangat nampak di kita, diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita adalah ketika memasuki bulan Syawal adalah kelihatan kompak banget gitu ya. Kompak apanya? Kompak futurnya gitu. Ketika masuk bulan Syawal kelihatan sekali, karena di akhir Ramadan kita dapati Masya Allah, kita begitu bersemangat, saudara-saudara kita begitu bersemangat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memaksimalkan ibadah. Namun ketika memasuki 1 Syawal, malam 1 Syawal, kita sudah dapati kaum muslimin itu sudah malas-malesan. Sehingga ketika memasuki 1 Syawal kita dapati yang tadinya salat tarawihnya Masya Allah, 1 Syawal libur total. Enggak ada barang 1 rakaat saja, itu enggak ada. Witir aja enggak ada gitu, Masya Allah. Demikian juga ketika memasuki 1 Syawal kita dapati banyak di antara kita yang tadinya ketika di akhir Ramadan itu membaca Al-Quran berjuz-juz sehari. Namun ketika memasuki 1 Syawal mulai nggak nyentuh Al-Quran ini. Sejak malam 1 Syawal nggak nyentuh Al-Quran. Besoknya paginya sampai sore maghrib nggak nyentuh Quran juga. Astagfirullah, ada apa ini? Ini ada masalah gitu. Pasti ada masalah. Ingat Bapak Ibu, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Idul Fitri dan Idul Adha di dalam Islam ini disyariatkan adalah dalam rangka untuk bersyukur atas kemudahan dari Allah ketika kita selesai dari rukun Islam keempat dan rukun Islam kelima. Lihatlah, Idul Fitri ini disyariatkan oleh Allah ketika kita selesai dari puasa, rukun Islam yang keempat. Idul Adha disyariatkan di dalam agama kita setelah kita selesai dari rukun Islam yang kelima, atau sebagian saudara kita selesai dari rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Ini menunjukkan bahwasannya Id di dalam Islam kaitannya dengan ketaatan, kaitannya dengan ibadah, bukan dengan kelalaian, bukan dengan hura-hura, makan-makan, minum-minum, itu saja enggak.
kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Ketika kita dimudahkan berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, ketika kita dimudahkan untuk bertarawih di setiap malam Ramadan, ketika kita dimudahkan untuk melakukan amaliyah Ramadan, masuki 1 Syawal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah kita yang terbesar di hari tersebut, yaitu hari raya, adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya kita sebagai seorang muslim di hari raya itu bukan dengan apa? Terbebas, enggak puasa lagi, bisa makan, bisa minum, pakaian baru, bukan itu. Tetapi bahagianya kita karena karunia Allah, karena rahmat Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka itu berbahagia. Kita berbahagia bukan dengan makanan-makanan yang tersedia, bukan dengan pakaian yang baru yang sudah kita miliki. Sehingga Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya Id, hari raya itu bukanlah untuk atau bukanlah milik orang-orang yang pakaiannya baru, tetapi Id itu adalah milik orang-orang yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Di hari raya Idul Fitri, seorang bertambah ketaatannya, dan yang paling utama adalah bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar. Kalau seandainya kita tidak disayangi oleh Allah, mungkin kita dijadikan sebagai orang-orang yang di Ramadan itu enggak puasa. Seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka bangga bisa makan, bisa minum di siang hari Ramadan. Mungkin kita akan seperti itu kalau enggak dicintai oleh Allah. Kalau seandainya kita enggak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan dijadikan sebagai pesakitan yang terbaring di rumah sakit, di ruang perawatan, yang tidak bisa berpuasa di siang hari Ramadan. Kita bisa puasa karena Allah sayang sama kita, Allah baik sama kita, Allah mudahkan kita. Meskipun Allah dapati kita punya banyak dosa, punya banyak maksiat, namun Allah tetap memberikan kemudahan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita berusaha untuk membangkitkan semangat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hayati bersama di saat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-mustaqim adalah orang yang istiqamah. Siapa panutan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bayangkanlah di sana bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk meneladani Nabi, kemudahan untuk meneladani para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah orang-orang yang telah berhasil meniti jalan yang lurus. Al-ilmu wal amal bihi, yaitu ilmu dan juga mengamalkannya. Para sahabat dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjadi al-maghdub. Al-maghdub yaitu orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tidak mengamalkan. Ad-dhalin, mereka orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Para sahabat dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meniti siratal mustaqim, yaitu menggabungkan antara ilmu dan amal, sehingga mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk meniti jalan yang lurus, jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di majelis ini insyaallah kita akan sebutkan beberapa kiat agar kita bisa mendapatkan keistiqamahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Yang pertama, mintalah keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang mengkaruniakan istiqamah. Allah yang memberikan istiqamah. Jadi mintalah istiqamah kepada Allah. Jangan pernah bertumpu kepada selain Allah. Baik bertumpu kepada diri kita atau bertumpu kepada keluarga ataupun yang lainnya. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita keluarganya Pak Fulan atau kita keluarga besar dari apa, Bani Fulan. Kemudian kita bakal istiqamah, tidak ada jaminan. Nasab tidak akan memberikan pertolongan kalau kita tidak mengimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diriwayatkan dari beliau bahwasanya di antara doa yang paling banyak yang beliau panjatkan kepada Allah adalah apa? Meminta keteguhan hati dalam Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa Kanjeng Nabi SAW yang paling banyak. Ya muqallibal qulub, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati hambamu, ya Allah, dalam agamamu. Ini di antara doa yang paling banyak yang dipanjatkan oleh Nabi. Sehingga salah satu Ummul Mukminin ketika mendapati doa Nabi paling banyak seperti ini, maka beliau bertanya, kenapa wahai Nabi? Kenapa wahai Rasulullah? Engkau banyak sekali berdoa kepada Allah dengan doa ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya hati manusia semuanya berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yasrifuha kaifa yasha. Allah memalingkan hati tersebut sekehendak Allah. Lihat, sekehendak Allah, bukan sekehendak manusia. Sekehendaknya Allah taala akan memalingkan hati hamba kemana? Maka kita tertuntut untuk terus minta untuk agar bisa taat, agar bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi mengatakan, insya'a aqama wa insya'a azagha. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala akan jadikan hati tersebut istiqamah, lurus dalam ketaatan. Ketika Allah berkehendak, maka Allah Ta'ala akan palingkan hati tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari tersesat setelah nyata petunjuk di hadapan kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memperturutkan hawa nafsu kita. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk istiqamah. Di antara doa yang diambil dari Al-Qur'an, insyaallah panjenengan banyak yang hafal doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sangat istimewa. Jika seandainya seorang mau mendawamkan doa ini dalam kesehariannya, maka insyaallah Allah Ta'ala akan berikan keistiqamahan. Karena meskipun istiqamah karunia dari Allah, sesungguhnya istiqamah juga harus diperjuangkan. Sebagaimana rizki itu pembagian dari Allah, namun rizki juga perlu kita perjuangkan. Kita punya upaya dan usaha yang maksimal untuk menyambut rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi foto seorang yang sudah kondisinya sakit, terbaring, sudah tidak bisa apa-apa. Masya Allah, sudah sekian lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah lebih dari 1 tahun gitu ya, berbaring terus, nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Yang bisa cuma makan pun itu harus dia apa? Kayak disuntikkan modelnya seperti itu. Bubur yang udah halus banget disuntikkan ke mulutnya. Cuma itu saja.
Kemudian saya mengatakan kepada sebagiannya, sesungguhnya hal ini akan nampak faedahnya di saat seperti ini, orang yang istiqamah dan mana yang tidak istiqamah. Kenapa? Kalau orang yang tadinya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, meskipun kondisinya semacam ini, dia tetap mendapatkan pahala-pahala yang biasa dia kerjakan. Meskipun dia setahun berbaring, 2 tahun berbaring, duha yang biasa dia kerjakan dicatatkan untuknya. Senin Kamis yang biasa dia kerjakan akan dicatatkan untuknya. Qabliyah subuh yang biasa dia kerjakan dicatatkan untuknya. Tilawah Al-Quran sekian lembar per hari akan terus dicatatkan untuknya. Inilah beruntungnya orang-orang yang punya keistiqamahan. Di saat di mana dia sakit atau di saat dia safar, sedang melakukan perjalanan, terputus dari berbagai macam bentuk ketaatan yang biasa dia dawamkan, kutiba lahu makana sahihan muqiman, akan dituliskan untuknya apa yang biasa dia kerjakan di saat dia sehat dan di saat dia sedang mukim. Masya Allah. Maka saudaraku sekalian, teruslah berjuang untuk istiqamah. Teruslah berjuang untuk istiqamah. Karena akan senantiasa kita mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang kedua, di antara kiat istiqamah sepanjang hayat adalah jaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang namanya ikhlas? Yang namanya ikhlas, ayyabtaghiyal abdu bi'amalihi ridallah. Seorang hamba dengan ibadahnya, dengan amalannya, dia berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Seorang itu melaksanakan ketaatan bentuk apapun, ucapankah itu, perbuatankah itu, ataupun amalan hati, semuanya dia mengharapkan ridha Allah semata. Ketika seorang sudah memaksimalkan hal tersebut, dia akan memahami bahwasannya dia beribadah itu bukan kepada Ramadan, tetapi beribadah kepada Rabb-nya Ramadan, kepada Tuhan yang menguasai Ramadan. Sehingga dia akan tahu bahwasanya dia beribadah kepada Allah bukan kepada waktu tertentu, tetapi dia beribadah kepada Rabb-nya waktu, kepada penguasa waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Tidak pernah terputus. Kapan nikmat duniawi terputus dari kita? Nikmat duniawi terputus dari kita kalau kita sudah mati. Dan kita diperintah untuk ibadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kematian menjemput kita. Karena nikmat Allah ini yang gak pernah terputus, maka ibadah kita kepada Allah juga jangan sampai terputus. Dan ini bukan dalam rangka apa ya, kayak membayar nikmat Allah itu, ya bukan. Tetapi memang tugas kita seperti itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Datangnya sesuatu yang pasti, yaitu al-ajal, yaitu ajal kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita beribadah dengan ikhlas, maka kita ibadahnya akan terus langgeng, akan terus continue, karena yang kita sembah itu adalah Allah. Meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, yang kita sembah di Ramadan juga, yang kita sembah di bulan Syawal, yang kita sembah di bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan maka lillahi yabqa, apa yang dikerjakan karena Allah itu akan langgeng. Apa yang dikerjakan karena Allah itu akan bisa terus-menerus. Beda halnya ketika seorang melakukan amalan karena manusia. Ketika nggak ada manusia, dia nggak akan beramal. Kalau dia beribadahnya karena pengen dilihat, kalau nggak dilihat, dia nggak akan beramal. Kalau ibadahnya pengen didengar, nggak ada yang dengar, nggak akan beribadah.
Kalau ibadahnya cuma pengen mendapatkan bayaran ketika nggak ada yang bayar, nggak jadi ibadah. Lain halnya dengan seorang yang dia faham tentang rububiyah Allah yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita. Seorang akan terus berusaha untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena dalam kondisi paling terpuruk pun rububiyah Allah itu menyentuhnya dengan penuh kelembutan. Menyentuhnya dengan berbagai macam kenikmatan yang hadir dalam kehidupannya. Ada nikmat oksigen, ada nikmat air, ada nikmat rasa di dalam diri kita. Ada nikmat pandangan, ada nikmat pendengaran, ada nikmat kesehatan dan seterusnya. Di saat paling terpuruk pun kita masih merasakan begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka inilah yang harus menggugah kita untuk terus beribadah kepada Allah, semangat dalam ibadah kepada Allah. Ketaatan sebanyak apapun itu akan sangat sedikit jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Apalagi kalau ketaatan kita sedikit. La ilaha illallah. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Kita diperintahkan untuk seperti itu. Nyembah Allah. Jangan kaitkan ibadah kita itu dengan orang-orang. Jangan kaitan ibadah kita itu dengan pujian dan sanjungan manusia di sekitar kita. Totalitas, haraplah ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Kita lanjutkan di antara kiat istiqamah sepanjang hayat adalah jaga amalan kita meskipun itu sedikit. Jaga amalan kita meskipun itu sedikit. Misalnya, kita sudah bisa istiqamah, sudah bisa continue qobliyah subuh gitu ya. Kita kerjakan qobliyah subuh. Salat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai salat yang sangat istimewa. Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat yang sangat istimewa tentunya. Ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh ini, maka terus pegang, jangan lepaskan. Jangan pernah lepaskan. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi seperti apa kita berusaha terus untuk mengerjakannya. Dan bahkan kita boleh mengerjakan kalau memang benar-benar tertinggal gitu ya, karena satu hajat dan keperluan kita darurat, kita boleh mengerjakannya setelah salat subuh. Pegangi itu, jalani itu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya sudah bisa ngerjakan witir di akhir malam, setiap malam ada witir, atau sebelum tidur dia sudah witir. Kerjakan itu, jaga, jangan sampai lepas. Yang sudah bisa ngerjakan puasa 1 bulan itu 3 hari, bi ayamul bid misalnya, 13, 14, 15. Sudah bisa berpuasa seperti itu, pegang, jangan lepas. Karena apa? Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang dikerjakan secara kontinu. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dikerjakan secara kontinu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tidak besar, tetapi orang tersebut mengerjakannya secara istiqamah, terus menerus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam amalan apapun kita juga mengetahui bahwasanya kita itu bisa mengerjakan maksimal jika kita mau berproses, ada tadarruj, ada sedikit demi sedikit dikerjakan. Orang yang bisa duhanya sampai 8 rakaat itu enggak langsung 8 rakaat. Orang yang bisa istiqamah salat malam, setiap malamnya 11 rakaat itu enggak langsung. Karena kalau seandainya sekarang orang itu langsung ngerjakan, misalnya
Dia baru istiqamah, baru sadar kesalahan kelalaian dia selama ini. Kemudian dia itu pengen sholat malam. Kemudian disampaikan kalau Kanjeng Nabi sholat malam itu 11 rakaat dan panjang-panjang. Ketika orang itu berusaha, padahal tadinya dia meninggalkan yang wajib. Padahal dia nggak pernah sholat sunnah. Yang akan terjadi adalah apa? Kemalasan. Semalam, 2 malam, 3 malam, wis bubar maning gitu. Nggak ada lagi ketaatan tersebut. Karena apa? Nggak kuat. Yang namanya fisik manusia itu perlu latihan. Sebagaimana ketaatan kita kepada Allah juga perlu latihan. Sedikit demi sedikit. Sudah sedikit, jaga. Nah, sudah bisa yang melaksanakan yang sedikit ini, jaga. Jangan sampai lepas. Yang bisa berinfak misalnya. Setiap hari ada infak kecil, meskipun kecil gitu ya. Jaga itu, jangan dilepaskan. Karena apa? Seorang itu bisa melaksanakan yang besar ketika dia sudah istiqamah mengerjakan amal ibadah yang kecil-kecil. Jangan pernah paksakan untuk berinfak besar, karena apa? Kalau belum belum terbiasa, dia akan sangat berat. Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang dikerjakan secara kontinu, terus-menerus meskipun amal itu adalah kecil. Kemudian di antara yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan istiqamah sepanjang hayat adalah rajin untuk melakukan muhasabah, rajin untuk mengkoreksi atau melihat kembali amal ibadah yang kita kerjakan. Ada amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, ya, yang namanya manusia, kelalaian pastilah ada. Jangan pernah menganggap amal saya sudah diterima, amal saya sudah diterima. Ini namanya maghrur, orang yang tertipu yang semacam ini. Tidak ada jaminan sama sekali. Amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan. Cuma kita bisa mengusahakan. Bagaimana? Hadirkan niatan yang ikhlas. Ikuti Nabi SAW dalam menjalankan ibadah tersebut. Ini usaha maksimal kita. Ketika kita sudah selesai dari satu amal ibadah, kita tanyakan, tadi saya salatnya karena apa? Tadi saya puasanya karena apa? Tadi saya bersedekah karena apa? Tadi birrul walidain karena apa? Dan lain sebagainya. Kalau didapati lillah, alhamdulillah, puji Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau didapati ternyata masih li ghairillah, maka berusahalah maksimal untuk membenahi itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara kiat istiqamah sepanjang hayat adalah menyegerakan beramal. Menyegerakan beramal biar tidak keplangkir gitu ya. Kalau sudah keplangkir lama, mandek, berhenti, itu agak sulit. Sudah tertunda terlalu lama. Seperti misalnya saya contohkan, kalau seorang itu pengen puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal gitu ya, jangan sampai nunggu di akhir Syawal. Sampai ketika hari-hari di bulan Syawal tersisa cuma 6 hari saja. Itu berat. Karena apa? Sudah terpisah dengan suasana Ramadan yang lumayan jauh. Kalau seandainya pengen, maka jangan terlalu jauh, sepekan setelah Ramadan. Jadi mungkin 1 sampai 6 Syawal itu digunakan untuk acara-acara, karena banyak orang pada datang, pertemuan dan lain sebagainya, gunakan di hari-hari tersebut. Setelahnya langsung bismillah. Berusaha untuk memaksimalkan. Jangan sampai terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama itu suasananya sudah berbeda gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza faraghta fansab gitu kan. Ketika sudah selesai dari satu ketaatan, kerjakan ketaatan yang lainnya gitu. Maka ini menunjukkan kepada kita ada sebuah faedah. Kalau seandainya kita sudah terpisah terlalu lama dari ibadah yang sudah biasa kita kerjakan, meskipun Ramadan ya sudah biasa sekali kita kerjakan. Kalau kita terpisah terlalu lama, kita nantinya akan, besoklah masih ada hari lagi, besok ada hari lagi. Tiba-tiba lihat tanggalan gitu ya, tinggal 6 hari, ya Allah. Akhirnya bertanya, orang wajib mbok? Gitu. Yang terjadi terakhir seperti itu akhirnya. Ini sunnah lah.
La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Di antara istiqamah, kiat istiqamah sepanjang hayat adalah kita berteman dengan orang baik, berteman dengan orang baik, teman orang saleh. Dan terutama tentunya adalah teman hidup gitu ya. Butuhnya kita teman hidup yang saleh atau salihah. Bagi para muslimah butuh teman hidup yang saleh. Bagi para bapak-bapak butuh teman hidup yang salihah. Karena as-sahibu sahib. Teman itu akan narik gitu. Sahib, teman dekat itu akan narik. Sehingga disebutkan oleh para ulama, siapa yang berteman dengan orang bakhil, orang pelit itu ya. Berteman dengan orang pelit itu akan mempengaruhi kejiwaannya sehingga jadi orang pelit. Jangan pernah dianggap sepele. Bertemanlah dengan orang yang dermawan. Bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tetapi apa? Keuntungan materi ya. Tetapi dia akan mendapatkan keuntungan secara kejiwaannya. Jiwanya akan terpengaruh. Bertemanlah dengan orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud terhadap dunia. Karena apa? Dengan hal tersebut seorang akan terpengaruh dengan kezuhudannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah dipahami bahwasanya zuhud itu adalah pakaiannya lusuh, mobilnya butut, rumahnya biasa, enggak suka terhadap dunia. Yang namanya zuhud itu orang prioritas terhadap akhirat. Bukan masalah lahiriah, bukan masalah fisik zuhud itu. Zuhud masalah di dalam hati manusia. Bagaimana dikatakan zuhud? Seorang yang enggak pernah mengerjakan salat sunnah. Bagaimana dikatakan zuhud? Orang yang tidak pernah mengerjakan puasa-puasa sunnah. Tidak pernah qiyamul lail. Mungkin saja orang hartanya berlimpah ruah. Tetapi kalau dia ambisi akhiratnya gede, terbukti dengan ibadah-ibadahnya itu luar biasa gitu. Maka ini orang yang zuhud. Apalah artinya sekarang bajunya compang-camping, kendaraannya sangat sederhana atau butut bahkan dikatakan seperti itu. Tapi dia nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah sholat sunnah. Yang dikerjakan cuma yang wajib-wajib. Mana nilai zuhudnya gitu. Sekali lagi, zuhud bukan penampilan lahiriah. Tetapi zuhud itu adalah bagaimana seorang hamba prioritasnya terhadap akhirat itu begitu besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat para ulama yang dikatakan sebagai imamnya ahli zuhud, apakah mereka meninggalkan dunia total? Tidak. Mereka juga ada orang-orang yang begitu kaya raya, dikatakan sebagai ahli zuhud. Karena apa? Karena mereka menunjukkan dengan jelas kezuhudannya. Tidak mengkonsumsi yang haram, jauh dari perkara-perkara subhat. Itu adalah kezuhudan dalam kehidupan di dunia. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bertemanlah sekali lagi dengan orang saleh. Karena itu akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Berteman dengan orang baik yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kiat istiqamah sepanjang hayat, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.